Kita akan sama-sama membaca dari kitab suci. Mari kita membuka dari 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus 10 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Mari kita membacanya bersama-sama. Saya akan membacakan bagi saudara dan saudara bisa mengikuti membacanya di dalam hati saudara. Saya membacakan dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Mari saudara sekalian, kita sekali lagi berdoa. Ya Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu sehingga kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, tapi juga mengasihi Tuhan. Menjadi orang-orang yang tidak ingin membangkitkan murka Tuhan, tetapi juga menjadi orang-orang yang tidak ingin mendukakan Roh Kudus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sangat ingin menyenangkan hati Tuhan, yang ingin hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada dorongan apapun dalam diri kami yang membuat kami berpaling dari Tuhan dan menginginkan konfirmasi, penerimaan, ataupun kenikmatan di luar Tuhan. Tuhan tolonglah kami, sehingga hari-hari hidup kami dipenuhi dengan kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Tolong kami untuk mengerti ini, tolong kami untuk memperjuangkan dalam hidup kami dan menjalankannya. Tuhan, hari ini kami rindu Tuhan memberi kami firman. Tuhan memberikan kepada kami pengertian yang limpah, supaya kami mendapatkan sukacita yang besar oleh karena kami diizinkan mengenal Tuhan melalui firman. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Biarlah melalui perkataannya, apa yang Tuhan inginkan ada dalam hati kami menjadi nyata oleh karena firman yang dikhotbahkan. Kiranya Tuhan tolong dia dan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah bagian atau tema yang terakhir dari khotbah apakah yang harus kita cari. Di dalam sidang sinode, Pendeta Stephen Tong mengingatkan untuk semua mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya, mencari wajah Allah, dan mencari kuasa Allah. Saya menambahkan satu yang mencari, yaitu mencari titah Allah. Ini yang dikhotbahkan di dalam kebaktian yang ke-1. Maka di dalam kebaktian yang ketiga ini kita sampai pada tema terakhir, yaitu mencari kuasa Allah. Ini merupakan tema yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin melayani. Melayani dengan kuasa yang ada dari Tuhan, bukan kuasa dari dunia ini. Kuasa seperti apakah yang dimaksudkan? Di dalam 2 Korintus 10 ada penjelasan yang sangat indah mengenai kuasa. Ini adalah kuasa bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Namun kuasa yang sama juga adalah kuasa yang menghancurkan benteng yang dibangun manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, kita akan pelajari hal apa yang kita perlu ketahui dari pengertian kuasa seperti ini dan bagaimana cara kita mengejarnya. Tuhan Yesus di dalam Yohanes mengatakan kalimat pertama yang dicatat, mengatakan, apakah yang kamu cari? Ini ditanyakan Tuhan Yesus kepada para murid yang diam-diam ikut dia. Lalu Tuhan Yesus berpaling dan tanya, apakah yang kamu cari? Dan mereka menjawab, Guru, di manakah engkau tinggal? Dan sejak itu mereka mendapat yang mereka cari, yaitu bisa berdiam bersama dengan Kristus. Tema berdiam bersama Kristus ini tema yang sangat indah dan berulang di dalam Injil Yohanes. Di dalam bagian awal, di pendahuluan, Yohanes mengatakan di dalam Injilnya, bahwa firman itu telah menjadi manusia. The word became flesh. Dan berkemah di tengah-tengah kita. Dan berdiam di antara manusia. Nah, pengertian ini adalah pengertian yang menjadi awal
dan kemudian digenapi dengan kehadiran Kristus. Kalau kita lihat di dalam tradisi Lukas, ada gambaran tentang Kristus yang naik ke surga. Dan ini memang benar terjadi. Yesus naik ke surga. Namun Injil Yohanes memilih untuk tidak mencatatnya. Bukan berarti Yesus tidak naik ke surga, karena Injil Yohanes pun mengajarkan Yesus akan kembali kepada Dia yang mengutus. Dia datang dari surga dan Dia akan kembali ke surga. Tetapi highlight untuk mengakhiri Injil Yohanes adalah highlight pemandangan indah di pinggir danau, persekutuan antara Yesus dan murid-murid. Bukan kenaikan Yesus, tapi persekutuan Yesus dengan para murid. Sekali lagi, ini bukan berarti tradisi Lukas dan tradisi Yohanes saling bentur. Lukas mengatakan Yesus naik ke surga. Yohanes mengatakan enggak, dia ada di bumi terus. Bukan. Yesus naik ke surga, dan ini adalah kesepakatan, konsensus ajaran sejati dari kekristenan yang dianut oleh semua orang Kristen di abad-abad awal. Maka tidak mungkin ada benturan antara Lukas dan Yohanes. Yohanes tahu Yesus naik ke surga. Matius tahu Yesus naik ke surga. Markus tahu Yesus naik ke surga. Lalu kenapa Yohanes tidak mencatat? Bukan karena dia tidak setuju, tapi karena dia memberikan penekanan tentang keindahan untuk menutup kisah Injilnya dengan persekutuan bersama dengan murid. Kalau saudara bilang, adakah catatan yang membuktikan Yohanes mempercayai Yesus naik ke surga? Itu gampang dijawab. Kalau kita mempercayai Wahyu adalah tradisi Yohanes yang juga dicatat oleh Rasul Yohanes, maka kita akan mendapatkan bukti bahwa Yohanes mempercayai Yesus naik ke surga karena dia melihat pemandangan di surga dan dia catat. Dia mengatakan di surga, dinyatakanlah para tua-tua dan seluruh makhluk surgawi menyembah Allah. Lalu dikatakan, siapakah yang sanggup membuka materai dari tongkat kekuasaan yang dipegang oleh Tuhan? Tidak ada yang sanggup. Yohanes sedih sekali. Kalau tidak ada yang sanggup menjadi raja, berarti ketidakadilan di bumi akan terus terjadi. Kalau tidak ada yang sanggup, berarti penderitaan umat Tuhan akan berlanjut. Kalau tidak ada yang sanggup, berarti darah kaum martir tidak ada yang balas. Keadilan bagi gereja Tuhan tidak mungkin terjadi. Ini membuat Yohanes sedih sekali. Dia sudah melihat dengan mata sendiri penganiayaan yang keras. Dia sendiri hampir dimasukkan ke minyak mendidih. Dia tahu betapa kejamnya dunia memperlakukan orang Kristen. Dan dia sedih. Kalau orang Kristen tidak ada yang bela. Kalau orang Kristen tidak mempunyai pemimpin yang diangkat oleh Tuhan. Maka dia nangis. Tapi malaikat yang ada bersama dia menghibur. Dengan mengatakan, jangan menangis. Sebab singa dari suku Yehuda sudah menang. Lalu Yohanes melihat ada seorang yang seperti anak domba yang baru disembelih. Di sini Yohanes tahu Yesus bertakhta di sorga dan dia akan menang. Nah, inilah pengertian Yohanes tentang kenaikan Yesus ke surga. Sekarang banyak sekali ahli perjanjian baru yang mencurigai kitab Wahyu sebagai bagian dari buah pena dari Rasul Yohanes. Enggak lah, ini bukan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes punya gaya penulisan tidak seperti ini. Dan kadang-kadang saya begitu heran dengan ahli perjanjian baru yang begitu teliti melihat perbedaan, tetapi begitu buta melihat kesamaan. Saya sangat senang ketika membaca seorang scholar perjanjian baru yang bernama Rainbow. Nah, ini Rainbow bukan artinya pelangi yang berkaitan dengan LGBTQ, yang gak ada kaitan sama sekali. Namanya Rainbow. Dan ini harusnya berkaitan dengan Rainbow yang asli, yang menyatakan perjanjian Tuhan, bukan yang menyatakan homo. Nah, saudara Rainbow menulis dan mengatakan bahwa simbol yang digunakan oleh Yohanes itu saya lupa berapa persen persisnya ya. 20 atau 25% adalah simbol yang digunakan di dalam pemandangan awal dari Injil Yohanes. Lalu simbol yang di dalam kitab Wahyu. Lalu simbol yang digunakan di dalam Injil Yohanes adalah simbol yang 70% berulang di dalam kisah dari pasal 11 kitab Wahyu sampai akhir. Berarti bagian awal menggunakan gambaran yang sudah ada di dalam kitab Injil. Dan bagian tengah sampai akhir lebih masif lagi menggunakan gambaran itu. Maka Rainbow menulis, kalau saudara bisa membaca komentarnya, ini menarik sekali. Dia menulis dan mengaitkan keindahan kemiripan simbolisme dari Injil Yohanes dengan kitab Wahyu. Nah, maka Wahyu dicatat oleh Rasul Yohanes. Injil Yohanes juga dicatat oleh Rasul Yohanes. Dan Injil Yohanes dilanjutkan dengan kitab Wahyu. Menunjukkan Yohanes percaya Yesus naik ke surga. Tapi kenapa Injilnya ditutup dengan persekutuan antara Yesus Kristus dan murid-murid? Karena dia mau menekankan keindahan dari berdiamnya Tuhan bersama dengan manusia. Maka ketika Tuhan tanya kepada para murid, apakah yang kamu cari? Murid-murid mengatakan, bolehkah kami berdiam bersama dengan engkau? Guru, di manakah engkau tinggal?
Dan Tuhan Yesus menjawab, marilah, kamu akan melihatnya. Dan sejak saat itu, murid-murid berdiam bersama dengan Yesus. Kapan murid-murid dipisahkan dari Yesus? Yohanes mengatakan hanya sekejap. Yaitu waktu Yesus mati sampai dia bangkit. Hanya waktu itulah murid-murid terpisah dari Yesus. Lalu setelah itu dia naik ke surga. Apakah murid-murid terpisah? Tidak. Yesus ada di surga, murid-murid ada di bumi. Apakah ini terpisah? Yohanes mengatakan tidak. Karena di mana Yesus berada, di situ murid-murid akan berada. Di dalam ayat yang terkenal dari pasal ke-14, Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Banyak orang menafsirkan ini adalah surga. Tapi saudara sekalian, Yesus sedang berbicara tentang gereja. Yesus mengatakan, di mana aku berada, kamu pun aku akan berada. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah atau tempat bagimu. Di mana tempat ini? Di sini. Karena kalau tidak akan jadi aneh ya. Di mana tempatnya? Nanti di surga. Oh, berarti ada keterpisahan lagi. Waktu Yesus mati sampai Yesus bangkit, murid-murid terpisah. Dan waktu Yesus naik sampai turun, murid-murid terpisah lagi. Apakah kita sekarang sedang terpisah dengan Tuhan Yesus? Injil Yohanes mengatakan tidak. Kenapa tidak? Karena di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Yesus berada di sorga? No. Aku berada di sorga, tapi aku menyediakan tempat sampai di bumi. Sehingga di mana aku ada, kamu pun ada. Maka saudara, kesatuan tubuh Kristus dengan sang kepala. Gereja dan Yesus di surga. Ini kesatuan yang dikonfirmasi oleh Injil Yohanes. Tidak pernah murid-murid terpisah dari Yesus. Tidak pernah mereka tanpa juru selamat. Tidak pernah mereka ditinggalkan oleh Kristus. Meskipun dia sekarang di surga dan kita ada di bumi. Nah saudara, kedekatan inilah yang Yohanes pakai secara simbol untuk memberikan kita ketenangan. Termasuk simbol perjamuan kudus. Kenapa ada perjamuan kudus? Supaya kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus di surga tapi rohnya di bumi. Dan karena rohnya di bumi, maka gereja dan dia menjadi satu dan tidak ada yang bisa pisahkan. Nah maka saudara sekalian, meskipun nanti setelah mati kita akan ke surga, tapi saat ini ketika kita hidup di bumi, kita tidak terpisah dari Kristus. Kalau saudara bilang nanti mati ketemu Yesus, ya itu pasti kita tidak terpisah dengan dia karena kita akan bertemu dia di surga. Tapi bagaimana dengan sekarang kita di bumi? Apakah kita terpisah? Injil Yohanes mengatakan tidak. Maka waktu murid-murid minta, bolehkah kami berdiam bersama dengan engkau? Yesus mengatakan, marilah. Murid-murid dapat berdiam dengan Yesus. Dan hanya 3 hari 3 malam. Waktu Yesus mati sampai dia bangkit. Hanya momen pendek itulah murid-murid berduka cita karena terpisah dari Kristus. Ada saat di mana sang pengantin diambil dari mereka. Pada waktu itu mereka akan berduka cita. Tapi duka cita akan diganti dengan kesenangan. Karena lihatlah aku hidup, aku bangkit, dan aku bertemu dengan engkau. Tidak ada kuasa manapun dapat mengalahkan Yesus Kristus. Tidak juga maut. Nah itu sebabnya kita dengan sukacita mengatakan Tuhan beserta kita. Dan penyertanya tidak akan pernah berakhir. Maka waktu murid-murid meminta, bolehkah kami berdiam bersama dengan engkau? Yesus mengkonfirmasi permintaan itu, silakan, marilah dan engkau akan lihat. Maka saudara, momen saudara datang kepada Kristus adalah momen di mana Tuhan menyertai engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Momen saudara mengatakan, aku percaya Kristus adalah momen ketika Roh Kudus menyatukan saudara dengan tahta di surga. Di dalam Kolose Paulus mengatakan kewargaanmu di surga, di tempat Kristus ada. Tersembunyi di sana, di sanalah kewargaanmu. Loh, saya masih hidup di bumi. Ya, tapi engkau milik surga. Engkau bukan milik bumi. Engkau dan Kristus tidak terpisahkan. Nah inilah hal pertama yang sangat penting untuk memahami kuasa. Dari mana kuasa itu? Dari Kristus. Dari mana kita bisa memperoleh kuasa itu? Dari Kristus. Bagaimana cara memperoleh kuasa itu? Dengan datang kepada Kristus. Nah sekarang kita lanjut untuk mengerti kuasa seperti apakah yang Yesus Kristus tawarkan untuk dimiliki oleh murid-murid dan juga dimiliki oleh Paulus. Adakah kuasa Kristus dikalahkan oleh dunia? Tidak. Saudara, di dalam kitab suci perjanjian baru ada 2 istilah yang menggambarkan kuasa. Yang pertama adalah kuasa dalam pengertian tahta, exousia. Ini adalah tempat orang bertakhta. Secara kerajaan duduk di takhta. Inilah power, inilah kuasa yang Tuhan berikan kepada Kristus. Tapi ada yang kedua, yaitu dinamis. Ini merupakan kata yang juga berarti kuasa. Ada dinamika dari pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah dunia karena Kristus mempunyai kuasa demikian. Nah maka Kristus yang bertakhta juga adalah Kristus yang berkuasa. Kristus yang berkuasa
adalah Kristus yang mengeksersis kekuasaannya sebagai raja. Dia bukan raja yang tidak mampu. Dia bukan raja yang kedudukannya tidak ada di dunia. Dia bukan raja yang tidak sanggup untuk memberikan perintah, kekuasaan, dan kehendaknya jadi. Nah, maka saudara sekalian, yang bertahta punya kuasa, itulah Kristus. Tetapi ketika kita hidup di dalam dunia, kita melihat seperti ini tidak terjadi. Kesatuan saya dengan Kristus sepertinya tidak nyata. Lalu kuasa Kristus untuk mengatur dunia seperti tidak benar-benar terjadi. Bukankah kita masih bisa berdosa? Bukankah dia masih bisa dilawan? Bukankah banyak orang di dunia ini tidak menghargai Kristus? Bukankah di tengah-tengah gereja sendiri pun ada orang-orang palsu yang menyamar menjadi murid padahal dia milik si jahat? Bukankah kuasa Kristus seperti dibatasi? Nah saudara, ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita kembali meragukan sebesar apakah kuasa Kristus? Kalau dia benar bertahta, seefisien apakah pengaturannya untuk bumi? Seefektif apakah penguasaannya atas bumi? Benarkah dia memperhatikan? Benarkah dia mengeksersis kuasanya? Benarkah kita diatur oleh Kristus yang bertahta di surga? Saudara, di dalam doktrin akhir zaman itu ada sesuatu yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Saudara, kalau bisa mengakses pengajaran akhir zaman dari Fern Poitras, ini saya menemukan di internet, ternyata bisa di-download. Saya sudah lupa apa alamatnya, tapi saudara tentu bisa menggunakan search engine, bahkan bisa menggunakan search dari AI untuk mencari dokumen ini. Tapi dokumen ini freely di-download. Nah saudara, dia memberikan 2 kuliah yang baik baik tema-tema maupun bahan kelasnya itu dengan lengkap bisa diperoleh. Bahkan ada slide-slide-nya. Jadi kalau saudara mau pura-pura pinter ngajar, pakai slide-nya Fern Poitras. Tapi mesti ngaku ini dari dia. Kalau saudara pakai bahan orang gak ngaku itu sama dengan maling. Nah saudara sekalian, ada bagian hermeneutics, ada bagian tentang doktrin akhir zaman. Nah doktrin akhir zaman ini adalah bahan dari Fern Poitras untuk kuliah awam di gerejanya. Sedangkan yang hermeneutics untuk STT, untuk seminari. Nah ini bahan untuk orang awam. Jadi saudara akan sangat gampang mengikuti. Nah dia membagikan dengan istilah-istilah yang tidak terlalu fancy kalau mau dibilang. Sehingga tanpa ada latar belakang teologi yang cukup pun, saudara bisa memahami bahan ini. Agak beda dengan bahan hermeneutiknya yang agak lebih menuntut ada kelas lebih dulu untuk saudara ikuti. Nah saudara, di dalam pengertian dia tentang akhir zaman, tentang kitab Wahyu, dia mengatakan ada periode namanya Silver Age. Baru nanti akan ada Golden Age. Ini sangat membantu. Nah saudara, kerajaan 1000 tahun itu Silver Age, bukan Golden Age. Kerajaan 1000 tahun baik itu di dalam tradisi premilenialis atau postmilenialis atau amilenialis. Ini kalau saudara nggak ngerti apa, ya never mind. Nanti saya jelaskan. Nah saudara, ini adalah kerajaan 1000 tahun. Apa itu kerajaan 1000 tahun? Silver Age. Maksudnya Silver Age apa? Maksudnya adalah semua aliran Kristen, aliran eskatologi, percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu belum final. Ini kerajaan yang akan diakhiri somehow. Nah jadi yang mana yang benar ya? Apakah kerajaan 1000 tahun ini terjadi setelah Kristus datang, kemudian terjadi kerajaan 1000 tahun? Nah ini yang disebut dengan premilenialis. Waktu kerajaan 1000 tahun, postmilenialis. Ketika kerajaan 1000 tahun terjadi, ini membuat Yesus akhirnya datang. Kerajaan 1000 tahun, Yesus datang. Ini namanya postmilenialis. Kapan Yesus datang? Setelah kerajaan 1000 tahun. Nah banyak tradisi reform mempercayai ini di dalam abad yang ke-19. Mereka sangat positif, 18 dan 19. Mereka sangat yakin Tuhan akan datang kembali setelah gereja Tuhan sukses menaklukkan dunia ini. Nah semangat ini mulai muncul di abad 18. Terutama setelah keberhasilan orang-orang yang dari tradisi reform pindah ke Amerika. Mereka pindah lewat kapal Mayflower. Kemudian setelah itu generasi demi generasi dari orang-orang Protestan di Eropa membuat koloni di Amerika. Dan mereka makin kuat. Mereka makin kuat dan mereka sadar, oh ternyata kekristenan akan flourish. Akan menjadi limpah di tempat yang baru, yaitu di Amerika. Maka mereka yakin, kalau begitu Eropa ditaklukkan oleh Kristen, Amerika ditaklukkan oleh Kristen, Afrika ditaklukkan oleh Kristen, lama-lama seluruh dunia menjadi Kristen.
Setelah itu Yesus Kristus akan datang. Nah inilah post milenialis. Satu semangat yang hebat dari kekristenan. Ini dianut di dalam tradisi awal dari eskatologi yang populer. Nah lalu setelah itu, populer maksudnya yang sampai sekarang kita gumulkan dan debatkan. Lalu setelah itu muncul kaum Injili. Kaum Injili mulai sadar, biarpun kekristenan itu banyak, tapi nggak semua benar-benar Kristen. Terutama di dalam tradisi yang menekankan kelahiran kembali. Kamu Kristen? Iya. But are you a born again Christian? Nah ini pertanyaannya. Kamu Kristen? Iya. Kenapa Kristen? Aku ke gereja. Benar ke gereja? Benar. Sudah pernah mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hah? Belum. Jadi kamu tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya saya pikir otomatis. Nggak bisa. Pernah mengakui dosa. Berjanji meninggalkannya dan ikut Tuhan. Nah ini tradisi Injili. Sangat ketat di dalam hal pengenalan akan Tuhan. Jangan pikir warisan Kristen otomatis dimiliki. Karena papa mamamu Kristen. Otomatis kamu selamat. Tidak. Jangan pikir karena status saya Kristen, kamu sudah pasti selamat. Benarkah engkau sudah percaya Tuhan Yesus? Nah saya pikir ini tradisi sangat penting ya. Karena begitu banyak orang nyaman dengan status Kristen yang tidak jelas. Tapi kaum Injili mendesak, benarkah kamu Kristen? Sudahkah kamu dilahirkan kembali? Nah orang pertama yang mempopulerkan ini adalah George Whitefield. George Whitefield terus berkhotbah tentang apakah engkau sudah lahir kembali. Kamu Kristen, tapi apakah kamu sudah lahir kembali? Sudahkah kamu tinggalkan hidup yang lama? Adakah perubahan yang terjadi? Jangan pikir kamu aman. Oh aku pasti masuk surga. Kata siapa? Katanya aku orang rajin ke gereja. Enggak peduli. Jika engkau belum mengalami kelahiran kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Engkau tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah ini membangunkan gereja. Banyak orang sadar kami selama ini Kristen palsu. Kami selama ini Kristen main-main. Kami selama ini Kristen tuli, tidak dengar firman. Cuma dengar satu telinga, lalu dibuang di telinga yang lain. Nah saya nggak ngerti gimana jalurnya dari satu telinga keluar telinga lain. Nah ini yang terjadi di dalam kekristenan. Maka ada orang-orang yang dengar berita Injil, langsung menyesal dan bertobat. Tapi sebagian besar acuh tak acuh. Yang lain nggak peduli. Sudah dengar firman begitu keras, cuma ketawa-ketawa mengatakan itu untuk orang lain bukan untuk saya. Akhirnya kelompok Injili mulai sadar. Yang benar-benar sudah lahir kembali. Hanya sedikit. Saudara ini kesadaran bukan hanya dari kaum Injili ya. John Calvin waktu dia berkhotbah tiap saat. Baik hari-hari dia khotbah untuk Bible Expository. Maupun hari Minggu ketika dia berkhotbah di kebaktian. Dia menyadari yang benar-benar berespons terhadap firman. Mungkin cuma 20% dari seluruh jemaat. Dan ini membuat dia gentar sekali. Berarti hanya 20% dari jemaatku yang benar-benar belajar untuk cinta Tuhan. Yang lain pura-pura. Yang lain cuma menjadikan gereja rutinitas. Yang lain hanya dengar tapi tidak pernah benar-benar ada perubahan. Yang lain dengar pulang tetap sama. Yang lain belajar tapi pulang tetap berdosa. Nah ini memberikan kesedihan pada John Calvin. Nah setelah itu kaum Injili sadar yang benar-benar dengar enggak banyak. Kalau begitu sebuah negara Kristen enggak benar-benar Kristen. Benarkah presidennya Kristen? Dan mereka sadar di dalam tradisi Amerika yang katanya menjadi tempat baru untuk Taman Eden dimunculkan. Ternyata punya pemimpin-pemimpin yang mengklaim diri sebagai deis. Mereka percaya bahwa Kristen atau bukan Kristen gak penting. Ada Tuhan, ada. Tapi Tuhan tidak langsung koneksi dengan apa yang ada di dalam dunia. Tuhan dan dunia terpisah. Wah ini bikin orang-orang Injili sedih sekali. Ternyata negara kita cuma namanya Kristen. Tapi gak benar-benar Kristen. Dan mereka mulai merasa sepertinya post milenialis. Seluruh dunia jadi Kristen. Baru nanti Tuhan Yesus datang. Itu mimpi. Gak bisa terjadi seperti itu. Dunia tidak akan jadi Kristen. Orang Kristen cuma minoritas. Orang Kristen cuma kelompok kecil. Di Eropa cuma kelompok kecil. Di Amerika cuma kelompok kecil. Kalau begitu kapan Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus datang justru untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dia datang dan kerajaan 1000 tahun terjadi. Itulah yang akan terjadi. Maka tahta Kristus dibawa ke dunia. Baru kerajaan 1000 tahun terjadi. Nah ini akhirnya dari kaum Injili. Nah orang-orang reform yang tadinya post milenialis. Mereka tafsir ulang benar gak post milenialis? Dan orang reform itu masih lumayan ngotot. Benar post milenialis. Sampai akhirnya ada teologi yang menghancurkan Eropa. Teologi dari kaum liberal. Meskipun liberal tapi kan munculnya dari Protestan. Nah mereka mengatakan bahwa sejarah bisa diselidiki sampai pada memuncaknya Protestan. Jadi Protestan akan menjadi kelompok paling penting dan sejak itu seluruh politik akan tunduk kepada Kristus. Sayangnya gerakan ini dipakai oleh seorang yang kalau cukur kumis itu cuma kiri kanan.
tengahnya dibiarin hadir gitu ya. Hitler mengatakan benar, Protestan akan menjadi puncak dari keagamaan. Protestan ada di mana? Jerman. Jadi kalau begitu agama paling tinggi di mana? Di Jerman. Kemanusiaan paling tinggi di mana? Di Jerman. Politik paling tinggi di mana? Di Jerman. Maka orang yang sangat kagum Jerman, mungkin masih ada titisan darah Nazi yang baru di dalam dirinya. Saya maunya kerajaan Jerman menjadi penguasa di seluruh dunia. Maka banyak orang-orang mengatakan, oh kalau kayak begini teologimu ngawur. Teologimu menghasilkan Hitler. Ini nggak tentu ada kaitan langsung ya. Hitler memang sudah ingin menjadikan Jerman segalanya. Dia cuma caplok-caplok yang cocok dengan dia. Bahkan ada filsuf namanya Friedrich Nietzsche. Menulis beberapa bagian yang seperti meramalkan kehadiran Hitler. Ini pun bukan Nietzsche. Tapi ini saudarinya yang ubah dan edit tulisan Nietzsche supaya bisa diterima oleh Hitler. Nah Hitler akan caplok apapun untuk ambisi dia. Jadi nggak bisa langsung disalahkan teologi. Tapi teologinya memang ngawur. Mengatakan bahwa kekristenan akhirnya akan menguasai. Yang menguasai kok kayak begini. Katanya Kristus akan datang. Yang datang kok Hitler. Nah itu sebabnya. Orang reform mulai rombak kembali pemahaman akan wahyu. Benarkah seluruh bumi bagus dulu baru nanti Yesus datang? Orang Injil bilang no. Yesus datang untuk bawa kerajaan 1000 tahun. Maka premilenialis itu yang kita percaya. Jadi postmilenialis mengatakan kerajaan 1000 tahun dulu baru Tuhan Yesus datang. Tapi orang Injili mengatakan tidak. Yesus datang dulu baru kerajaan 1000 tahun. Akhirnya orang-orang reform bangkit lagi dengan teologi yang baru. Eskatologi yang baru namanya amilenialis. Ini gak ada kaitan dengan amile. Meskipun disingkat amil. Yang gak ngerti gak usah cari tahu. Nah saudara, akhirnya tradisi reform mengeluarkan tafsiran yang sebenarnya sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan kitab suci. Apa sih yang kita harapkan dengan kerajaan 1000 tahun? Frank Poitras mengatakan, yang pertama adalah bahwa kerajaan 1000 tahun ini silver age, bukan final. Kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan sementara sebelum nanti golden age, yaitu Tuhan datang kedua kali menjadi final. Oh kalau begitu ini kerajaan apa ya? Kerajaan 1000 tahun. Di mana kerajaan 1000 tahun? Di dalam kitab Wahyu dicatat. Lalu apa yang dimaksudkan dengan kerajaan 1000 tahun? Dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 atau 21. Nanti sudah bisa cek sendiri ya. Di dalam kitab Wahyu pasal 20 dikatakan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan ketika Kristus bertahta dan iblis dihukum. Ada 1000 tahun yang damai. Ada 1000 tahun di mana iblis tidak bertindak lagi. Nah ini dianggap sebagai the silver age. Nah lalu penafsir-penafsir dalam tradisi reform menemukan bahwa ini tidak ada kaitan dengan ketiadaan dosa. Karena dikatakan setelah kerajaan 1000 tahun akan berakhir, iblis kembali dilepas. Dia gencar kembali menipu bangsa-bangsa. Dan akhirnya bangsa-bangsa kembali berkhianat dan menolak Kristus. Lalu Kristus datang dan inilah kedatangan kedua. Wah kalau begitu kerajaan 1000 tahun ini apa ya? Nah para penafsir dari tradisi reform mengatakan kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan di mana Injil dan misi menyebar. Jadi ini bukan kerajaan Yesus datang kemudian terjadi damai. Ini adalah kerajaan di mana bangsa-bangsa tidak lagi dibiarkan tersesat. Dengan kata lain, kerajaan 1000 tahun adalah panggilan Tuhan bagi bangsa-bangsa kafir. Hei bangsa-bangsa kafir, iblis yang menyesatkan kamu sudah saya tutup, sehingga dia tidak lagi menyesatkan kamu. Artinya apa? Artinya ada panggilan pulang dari Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Inilah the silver age. Tuhan bukan cuma panggil Israel, Tuhan juga mulai panggil Romawi. Tuhan juga panggil Yunani. Tuhan juga panggil Makedonia. Tuhan juga panggil Afrika. Tuhan juga panggil Asia. Tuhan juga panggil Amerika. Mari kembali kepadaku. Maafkan ya, saya terus ada halangan di sini. Ini bukan sok tiru-tiru Pak Stephen Tong. Tapi konon katanya kalau pengkhotbah suara serak, itu jemaat jadi terharu dan lebih tergerak untuk percaya. Kalau singer suara serak, itu jemaat marah-marah. Nah untungnya saya bukan singer. Nah saudara, ketika Kristus panggil bangsa-bangsa, ayo boleh datang, mari menyembah Tuhan. Kenapa bangsa-bangsa terbuka untuk Injil? Kenapa ketika Paulus pergi ke Asia Minor, orang Asia Minor percaya? Lalu ada seruan dari orang Makedonia, menyeberanglah kemari. Dan Paulus pergi ke Makedonia, memberitakan Injil di Filipi dan orang Filipi percaya. Paulus kaget. Dia terus memberitakan Injil ke Yunani. Pergi ke Korintus.
Dia pergi memberitakan Injil di Athena dan orang-orang percaya. Dia sangat heran. Dia pergi ke satu tempat dan gereja bisa didirikan di situ. Maka inilah yang disebut dengan Silver Age. Masa di mana bangsa-bangsa sekarang datang ke Tuhan. Kapan bangsa-bangsa boleh datang ke Tuhan? Setelah Kristus bertakhta di surga. Dia bertakhta di surga dan bangsa-bangsa dipanggil pulang. Kapan Tuhan memanggil bangsa-bangsa? Belum pernah. Ini kalimat sangat penting untuk kita highlight ya. Sejak bangsa-bangsa tercipta, dan bangsa-bangsa tercipta itu di Babel, di Menara Babel ketika terserak. Mereka terserak dengan bahasa yang beda-beda. Maka muncullah bangsa-bangsa. Pernahkah Tuhan panggil mereka? Belum. Tuhan baru panggil Abraham. Tuhan baru panggil keluarganya. Ada Abraham, setelah itu Ishak, setelah itu Yakub. Setelah itu Israel menjadi satu-satunya bangsa yang boleh datang ke Tuhan. Sejak itu adakah bangsa datang ke Tuhan? Tidak. Bangsa Babel punya Nebukadnezar yang pernah mengakui Tuhan. Tapi Babel gak pernah jadi bangsa yang membuka pintu untuk menerima Tuhan. Tuhan belum buka kesempatan bangsa-bangsa datang ke dia. Namun setelah Kristus bertakhta, di dalam kitab Daniel sudah dinubuatkan. Setelah Kristus bertakhta, maka tahta-tahta akan ditaklukkan. Bangsa-bangsa akan tunduk kepada Tuhan. Maka gambaran kerajaan 1000 tahun ini perlu dipahami dari sudut pandang Yahudi. Yaitu kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang mirroring the power of the spirits. Di dalam dunia sekarang, di sejarah, ada kuasa yang mencerminkan kuasa dunia roh. Ini gambaran ada di dalam kitab Daniel dan juga ada di dalam kitab Wahyu. Yang terjadi pergolakan yang ada di politik di dunia. Sebenarnya adalah pergolakan yang mencerminkan pergolakan dunia roh. Ada malaikat-malaikat berontak dan Tuhan memerangi malaikat yang berontak ini. Dan kegalauan di dunia, kekacauan dan pemberontakan terjadi karena aktivitas roh juga ada di dalam politik di dunia. Aktivitas roh itu jelas ada di dunia. Tapi kita cuma lihat aktivitas roh. Gerakin sendok, gerakin gelas. Ini penghinaan terhadap dunia roh. Ada hantu loh. Oh ya, kau tahu gimana? Itu gelas pindah sendiri. Gelas pindah apa hebatnya? Saya bisa pindahkan gelas berkali-kali. Gak ada yang takut sama saya. Tapi yang dikerjakan dunia roh adalah bikin kacau dunia politik. Bikin kacau pemerintahan. Bikin mereka membuat pemerintahan yang anti Tuhan. Membuat seluruh negara punya dewa-dewa sembahan yang bukan Allah. Maka bangsa-bangsa berdiri dan bangsa-bangsa menjadi penyembah berhala. Hanya Israel yang Tuhan panggil. Lain dengan bangsa lain. Hanya Israel menyembah Tuhan. Tapi saudara sekalian, sejak Kristus bertakhta, ada Silver Age. Di mana Tuhan mengatakan, hai bangsa-bangsa, datanglah kepadaku. Maka sekaranglah Silver Age itu. Kalau ditanya kapankah kerajaan 1000 tahun? Sekarang. Sebelum atau setelah Yesus datang. Bukan sebelum atau setelah. Sekarang. Gak usah tunggu Yesus datang. Sekarang kerajaan 1000 tahun. Oh, berarti post milenialis. Nanti Yesus datang, kerajaan 1000 tahun berakhir. Bukan. Bukan kerajaan yang menjadi nyata karena seluruh bumi Kristen. Bukan. Namun saat inilah kerajaan 1000 tahun. Kenapa sekarang disebut 1000 tahun? Karena sekarang adalah adanya potensi Injil masuk ke bangsa manapun. Sekarang adalah saatnya orang mengatakan aku terbeban. Dan ketika dia menjalankan bebannya, terbukti Tuhan memberikan pengabulan atas kerinduan orang itu untuk melayani. Nah saudara, ini yang terjadi di dalam saat ketika Kristus bertakhta. Inilah kuasa yang dimaksudkan. Ketika Kristus bertakhta di atas, saudara mempunyai kemungkinan untuk menaklukkan benteng-benteng yang dibangun oleh manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Hal-hal seperti ini kita jarang renungkan. Saudara, kenapa ya para misionaris bisa berhasil? Karena mereka mempercayai kuasa Kristus. Mereka percaya kalau Kristus sudah bertakhta, maka beban saya untuk membawa Injil tidak akan dikalahkan oleh si jahat. Beban saya untuk menjangkau bangsa tidak akan dibatalkan oleh si jahat. Si jahat sudah kalah selama masa periode 1000 tahun ini. Dan jangan khawatir, begitu masa periode 1000 tahun berakhir, ada pemberontakan besar dari bangsa-bangsa, Tuhan akan datang. Maka saudara, kalau pintu masih terbuka berarti sekarang masih Silver Age. Kalau pintu mulai tertutup berarti sudah mendekat ke Golden Age. Gak ada hal yang menakutkan orang Kristen. Kita menginjili, kalau pintu Injil masih terbuka, Silver Age. Kalau pintu Injil makin tertutup, Golden Age. Tuhan akan datang dan menyempurnakan pekerjaannya. Nah maka saudara, dengan gambaran dari tradisi Yahudi inilah, akhirnya tradisi reform mengerti konteks eskatologi, terutama kerajaan 1000 tahun dengan benar. Kapankah kerajaan 1000 tahun? Sekarang. Jadi apakah kerajaan 1000 tahun ini literal 1000 tahun? Bukan. Nah itu sebabnya orang reform memakai kata amilenialis. Artinya
bukan milenial di dalam pengertian literal. Tapi Fern Poitras kurang setuju. Apa itu A? Akan menegasi. Berarti orang reform gak percaya kerajaan 1000 tahun. Lo jelas-jelas kitab Wahyu pasal 20 mengatakan, kalau begitu kita gak boleh tidak percaya kerajaan 1000 tahun. Lo kalau mau percaya bagaimana? Oh, ini berarti namanya inaugurated millennialism. Nah, jadi Fern Poitras menggunakan istilah baru yang saya pikir sangat penting, yaitu kerajaan yang terinaugurasi. Nah, baik Fern Poitras maupun seorang ahli perjanjian baru bernama Gregory Bill, mereka sepakat menggunakan istilah ini, inaugurated millennialism. Jadi kapan kerajaan 1000 tahun ini? Sudah. Kapan dimulai? Waktu Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun. Inilah saat Kristus bertahta. Tapi kenapa kita nggak melihat kuasanya terjadi? Ada hal yang belum, tapi ada hal yang sudah. Dalam hal apakah Tuhan sudah bertahta? Di dalam hal membawa berita Injil untuk menaklukkan benteng yang menolak pengenalan akan Tuhan. Nah, saudara, inilah kuasa yang harus kita gumulkan dan percayai untuk kita bawa. Injil Tuhan tidak akan bisa ditahan. Saudara, kerinduan kita untuk adanya kebangunan rohani, atau kerinduan kita untuk membawa Injil ke suku-suku yang belum terjangkau, atau kerinduan kita untuk menjangkau orang-orang, tidak akan pernah dihalang atau dimatikan tanpa kuasa Tuhan memberikan kesuksesan kepadanya. Nah, ini hal yang membuat kita sangat-sangat terhibur. Tuhan tidak pernah membiarkan Injilnya di-contain hanya di dalam kontainer yang bernama gereja. Tuhan menginginkan berita ini dibawa keluar dan tidak ada yang sanggup mematikan semua jejak dan juga semua usaha untuk membawa berita Injil. Sudah banyak hal yang tidak terpikirkan terjadi. Ketika beberapa waktu yang lalu saya datang ke melihat kuburan dari Ludwig Nommensen. Saya di situ berdiri di depan makam. Lalu ada orang menjelaskan, oh ini makamnya Nommensen. Sebelah sini adalah makam istrinya. Sebelah sini adalah makam orang yang menemani dia. Ada yang ahli medis, ada yang ahli pendidikan. Dua orang ini selalu menyertai Nommensen kemanapun dia pergi. Supaya setelah Injil diberitakan, ada perawatan kesehatan, dan kemudian setelah itu ada dunia pendidikan yang disebar. Lalu kemudian berikutnya, ini kuburan siapa? Yang jaga di situ mengatakan, ini anjingnya Nommensen. Kok ikut dikubur di sini? Oh, ini anjing sakti katanya. Maksudnya sakti apa? Sakti karena bisa mencium bau racun. Oh, ini bukan sakti-sakti amat berarti. Tapi terlatih. Nah, dia ternyata dianugerahkan dalam anugerah Tuhan. Bisa cium racun yang hampir membunuh Nommensen. Berkali-kali dia memberikan tanda kalau ada racun di minuman atau ada racun di makanan Nommensen. Maka banyak orang kaget, mau racuni Nommensen kok gak mati-mati ya? Mereka pikir Nommensen ini kebal racun. Padahal bukan kebal racun, cinta anjing. Gitu ya. Dia adalah dog lover. Coba kalau dia pelihara kucing, gak ada kayak gini. Ini pertentangan anjing dan kucing. Nah, saudara, anjingnya dikuburkan di sini karena berkali-kali menyelamatkan nyawa Nommensen. Tapi bukan anjingnya yang mau saya sorot ya. Yang saya mau sorot adalah waktu Nommensen pergi memberitakan Injil. Siapapun yang ada untuk menemani dia. Tuhan pakai untuk memberikan dampak yang besar untuk Injil. Bahkan anjingnya sekalipun. Mereka keliling dan setiap orang yang menyertai punya peran. Apakah Nommensen sendiri bisa memenangkan seluruh orang yang akhirnya diinjili dan kemudian percaya kepada Tuhan? Tidak. Tapi karena ada the company of preachers, ada kelompok orang-orang yang menyertai dia, Injil menjadi stabil dan kuat. Nommensen tidak mungkin punya keahlian di dalam dunia pendidikan sebaik orang yang mempelajarinya dan menemani dia. Nommensen tidak mungkin punya kemampuan medis sebaik seorang dokter yang menemani dia. Dan kemana mereka pergi, orang-orang bukan cuma mendapatkan Injil, tapi mendapatkan alternatif hidup yang lebih baik. Ini yang memenangkan orang-orang Batak. Mereka mulai bandingkan hidupku yang lama dengan hidup satu set di dalam berita Injil. Ini jauh lebih baik, jauh lebih manusiawi, jauh lebih memberikan damai, jauh lebih memberikan penghargaan kepada manusia. Maka saya mau menyembah Tuhan yang seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan yang seperti ini membawa budaya yang baru. Budaya yang memberikan kemanusiaan tempat untuk flourish, untuk menjadi maksimal. Dan inilah yang Injil beritakan. Maka kemana-mana berita Injil diberitakan, gak ada yang bisa halangi. Nah, saudara sekalian, ketika penginjilan dilakukan, Tuhan buka jalan. Kenapa dia buka jalan? Karena kuasa. Maka di sini kita mengerti kaitan antara eksusia, kuasa tahta, dan dinamis, kuasa di dalam menjalankan tahta. Tuhan adalah Allah yang memberikan tempat bagi Kristus di tempat paling tinggi. Dan Tuhan menyatukan kita dengan dia. Maka di mana kita ada,
Kristus ada jika kita memang berdiam di dalam Dia. Dan di mana kita menginjak bumi, di situ Tuhan akan memberikan tempat untuk kita menjadi berkat. Inilah sesuatu yang perlu kita renungkan baik-baik. Jangan jadi orang yang tidak mengerti kuasa Tuhan. Kita akan hidup dengan penuh rasa takut, penuh jiwa kecut, dan penuh dengan keengganan untuk melakukan apapun. Saudara, saya sangat kagum terhadap gerakan ini. Sebelumnya saya cuma lihat gerakan ini dari jauh. Saya dengar mama saya cerita tentang pendeta Stephen Tong. Mama saya sempat kuliah di Saat 1 tahun. Dan mengatakan, wah saya sangat dipengaruhi oleh pendeta Stephen Tong. Waktu saya tanya-tanya soal agama, dia kasih diktat. Apa itu, buku catatan cetakan dari entah itu mesin tik atau diktat, saya kurang tahu. Yang isinya adalah khotbah-khotbah pendeta Stephen Tong. Terutama tentang perbandingan agama. Kenapa kekristenan beda dengan agama lain? Saya baca ini dan saya menjadi yakin akan kekristenan. Lalu setelah saya bertobat di umur 21, mama saya mengatakan harus sering dengar khotbah dari pendeta Stephen Tong. Kalau dibikin KKR kamu dengar, maka saya cuma mengamati dari jauh. Tapi waktu saya amati dari jauh, saya dengar kalimat-kalimat dari Pak Stephen Tong tentang gerakan reform, tentang apa yang dikerjakan, tentang hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Saya kagum sekali. Saya nonton dari jauh. Saya ingin berbagian. Saya ingin tahu apa jadinya ya, apa rasanya kalau ada di dalam gerakan seperti ini. Tapi saya melayani di gereja lain. Saya merasa ada beban yang Tuhan berikan untuk anak-anak sekolah minggu saya. Dan juga teman-teman pemuda di gereja itu. Saya mesti di situ. Saya menjadi ketua pemuda di situ. Dan saya menjadi guru sekolah minggu. Saya bimbing anak-anak sekolah minggu. Dan saya atur untuk persekutuan pemuda menjadi persekutuan yang bisa menjadi berkat. Nah saudara sekalian, saya cuma dengar dari jauh. Saya cuma lihat dari jauh. Tapi saya kadang doa Tuhan, apakah engkau mengizinkan saya mengalami gerakan seperti ini? Jika ia mohon berikan kesempatan itu, jika Tuhan memberi izin. Mohon berikan saya kepekaan di mana saya bisa berada untuk menikmati pimpinan seperti ini. Kadang-kadang saya heran ya mendengar Pak Tong katakan, saya hari ini ada di sini yang mendengarkan khotbah ada sekian ribu. Lalu saya ke sini, kemudian saya ke sini. Saya cuma melongo. Kok bisa ada orang bisa menjangkau begitu banyak orang dengan berita Injil? Lalu saya dengar cerita dari mama saya. Waktu Pak Stephen Tong khotbah di Manado mungkin tahun 60-an atau tahun 70-an, saya kurang tahu detail tahunnya berapa. Cuma dia cerita waktu itu banyak orang bertobat. Waktu itu tempat minum langsung tutup. Karena gak ada orang mau beli minum. Dan yang punya toko minuman gak suka. Mana yang mau cap tikus? Kok gak ada lagi? Mana yang mau minum? Kok gak ada lagi? Kenapa tidak ada orang pergi ke sini? Dia sangat sedih dan marah. Apa penyebabnya? Oh ternyata orang-orang bertobat dengar Pak Stephen Tong khotbah. Dia mau dengar kayak apa sih khotbahnya. Akhirnya dia juga bertobat. Maka dia pulang, dia tutup, dia segel dan mengatakan dalam nama Yesus tempat ini ditutup selama-lamanya. Nah jadi banyak terjadi seperti ini. Dan saya coba dengar dan saya kaget kok bisa terjadi seperti itu ya. Tuhan bekerja dengan begitu besar. Tuhan bekerja dengan begitu limpah. Maka saya mengatakan Tuhan, kalau boleh aku berada dalam gerakan seperti ini. Tetapi baru tahun 2004 akhirnya saya ikut di dalam kebaktian di GRI di bulan Januari. Bulan Januari pertama kali saya ikut kebaktian, waktu itu pendeta Stephen Tong panggil beberapa orang. Ada orang yang kerjaannya adalah tolong orang-orang yang jadi gelandangan di Jakarta. Lalu yang kedua yang dipanggil itu pendeta Ivan, dulu belum pendeta ya, dulu penginjil Ivan. Ternyata Pak Ivan ini sudah keliling ke sekolah-sekolah memberitakan Injil. Saya kagum sekali dengarnya. Kemudian yang ketiga ada orang dipanggil lagi dalam pelayanan di dalam membangun rumah Habitat for Humanity. Nah ini juga kesaksian. Kemudian setelah itu Pak Tong khotbah, saya sangat tergerak. Saya mengatakan, oh kalau begini saya mesti ke gereja ini. Tapi saya juga punya gereja saya sebelumnya. Jadi gimana? Kebaktian 2 kali. Nah mirip dengan saudara ada yang suka kebaktian bertambah-tambah ya. Pertama di gereja lain lalu sore ke sini. Atau pagi di gereja ini lalu sore kemana, saya nggak tahu. Nah saya juga dulu begitu. Dengar Pak Tong, setelah itu jam 10 melayani di gereja saya. Dan karena khotbah Pak Tong begitu kena kepikiran. Akhirnya keluar lagi di khotbah waktu sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu mengatakan, entah kenapa ya, khotbahmu, ajaranmu kok makin bagus. Sedang rahasia. Padahal nyontek khotbah gitu ya. Nah saudara, saya terus seperti itu sampai akhirnya Tuhan mendesak saya harus masuk sekolah teologi. Ada pengalaman di bulan Februari khotbah gak beres. Saya sudah siapkan khotbah panjang cuma khotbah 7 menit. Malu sekali. Baru saya tahu saya gak bisa khotbah. Tapi saya ingin jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya dipaksa harus belajar baik-baik. Masuk sekolah teologi. Di bulan Agustus saya bergabung di SCTRI. Dulu namanya Institut Reform. Tempatnya itu di Sunter. Somehow anugerah Tuhan begitu unik. Saya sekarang tinggal di situ lagi. 2004
jadi orang asrama di situ. 2024 tinggal di situ. Cara Tuhan untuk membuat memori diingat kembali itu unik sekali. Pertama kali saya kembali datang ke situ saya kaget. Tempatnya sudah didesain agak beda. Dulu kalau saya mau menghadap Pak Kokan, saya naik tangga dari ruko di sebelah. Lalu ketemu Pak Kokan di tempat yang dihalangi tangga. Jadi rumahnya terbagi dua, di tengah-tengah ada tangga. Sekarang enggak, tangganya di pinggir dan rumahnya menjadi lebih utuh. Lebih sedikit manusiawi. Nah jadi saya ada di situ, 2004 juga saya ada di situ. Lalu saya belajar, dengar kelas. Dengar dosen-dosen memberikan pengajaran. Setelah itu Pak Stephen Tong memberikan master class tiap mungkin 1 bulan 2 kali. Itu satu yang agak sedikit menipu di brosur. Saya mau masuk Institut Reform karena Pak Tong katanya ngajar di situ. Lalu ditulis nama-nama dosen. Nama paling atas Pendeta Dr. Stephen Tong. Itu nama dosen. Tapi ada tulisan kecil dalam kurung. Master class kecil. Saya nggak ngerti apa artinya master class. Ternyata master class adalah ya pokoknya sebulan kadang-kadang Pak Tong datang. Dia udah nggak masuk kelas. Begitu saya datang inaugurasi mahasiswa baru, Pak Tong mengatakan, mulai semester ini saya tidak mengajar di kelas. Ya, bisa keluar nggak ya? Nah tapi akhirnya saya mendapatkan dosen-dosen lain juga bagus-bagus. Lalu Pak Tong memberikan masterclass, kemudian kita sendiri ikut di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan bukakan. Rasanya kok seger sekali ya. Tuhan membukakan jalan begitu besar. Tapi kemudian setelah bertahun-tahun ada di dalam gerakan ini, mulai muncul nada-nada pesimis. Ini kan sesuatu yang cuma sebentar terjadi. Sudahlah, kita kan bukan Pak Stephen Tong. Udahlah, Tuhan memang pernah kerja. Tapi kan gak harus mengharapkan seperti itu. Saya khawatir kalau gerakan ini mulai stabil dan mulai melupakan kecepatan dari pekerjaan Tuhan yang melampaui kemampuan kita. Jangan-jangan karena gerakan ini sudah makin stabil, gedung gereja sudah mulai berdiri, dan rutinitas sudah mulai teratur, kita mulai merasa yang dulu begitu memukau, itu cuma mimpi masa lalu lah. Tuhan gak langsung kerja seperti itu kan. Kita mulai kehilangan the spark of what the Holy Spirit can do. Kita mulai lupa bahwa Roh Kudus bekerja dengan cara yang melampaui pikiran kita. Nah maka kita kehilangan sense dari kuasa Tuhan. Benarkah Kristus bertahta? Ya. Tapi Tuhan baru mengizinkan kuasanya dinikmati oleh mereka yang beriman kepada Dia. Ini kalimat sepertinya karismatik ya. Bukan, ini Alkitab. Jika engkau percaya, Tuhan akan membukakan matamu untuk melihat kuasa Tuhan yang besar. Tapi jangan karikaturkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bukan kuasa magic untuk dipermainkan. Bukan kuasa show untuk membuat orang kagum. Tapi kuasa yang lebih substansial. Kuasa yang mengganti kuasa orang dunia dengan kuasa Kristus. Maka dinamis berkait dengan eksusia. Siapa yang bertahta? Dia yang berkuasa. Apakah yang bertahta itu raja? Apakah yang bertahta presiden? Tuhan akan mengatakan sooner or later kuasa presiden akan diganti dengan kuasa Kristus. Nah maka ini yang kita percaya. Kalau kita ada di Indonesia, sooner or later negara ini akan dipengaruhi oleh kuasa Kristus. Yang bertahta atas Indonesia bukan presiden. Yang bertahta atas Indonesia bukan orang-orang yang jadi wakil rakyat. Yang bertahta atas Indonesia adalah Kristus. Kalau begitu, jika dia yang punya eksusia, jika dia yang punya tahta, biarlah kuasa yang dijalani di dalam kehidupan sehari-hari adalah kuasa dari Dia juga. Nah harap kita minta hal ini. Tuhan nyatakanlah kuasa Roh Kudus di dalam pekerjaan yang saya boleh lakukan. Nah maka saudara, inilah yang pertama kita pahami tentang kuasa. Kuasa itu mengalir dari tahta. Siapa yang punya tahta? Kristus. Eksusia milik Dia. Lalu kuasa yang jelas di dalam drive, di dalam gerak, di dalam apa yang kita alami. Ini mengalir dari tahta Kristus. Inilah dinamika dari pimpinan Roh Kudus Tuhan. Nah ini hal pertama. Lalu hal kedua. Apa dampak dari kuasa ini? Paulus mengatakan kuasa ini adalah untuk mengubah mindset. Dan mindset adalah segalanya. Kita selalu berpikir kita bisa memenangkan orang dengan mujizat. Enggak. Mujizat tidak mengubah mindset. Kalau saudara punya mindset mau yang seru-seru. Diberikan yang seru-seru. Itu enggak mengubah mindset. Maka kalau gereja tidak mengubah mindset. Gereja itu tidak akan pernah mengerti apa itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan mengubah mindset. Saudara, ada gereja mengatakan untuk menjangkau anak muda, mari kita ikuti musik mereka. Berarti engkau enggak percaya kuasa. Engkau cuma tahu bahwa konfirmasi itu bisa menjangkau orang. Kalau aku mengkonfirmasi selera mereka, mereka akan suka. Tapi konfirmasi selera itu tidak mengubah mindset. Orang yang suka musik tipe A, begitu datang ke gereja, didengarkan musik tipe A, dia enggak berubah. Orang yang punya dosa apa, datang ke gereja tidak ditegur, dia enggak berubah. Orang punya pola pikir seperti apa? Tidak di-challenge cara berpikirnya. Dia tidak berubah. Maka Paulus sangat melihat indahnya perubahan pikiran.
Dan saudara sekalian, perubahan pikiran adalah hal yang menyatakan kuasa Tuhan. Saudara, kuasa Tuhan itu bisa dua ya. Yang pertama menghantam musuh. Yang kedua mendamaikan musuh. Mana yang lebih baik? Tuhan bisa mengubah mindset kita. Tadinya kita punya mindset membenci Tuhan. Menentang Tuhan. Tidak setuju Tuhan. Lebih setuju hawa nafsu sendiri. Lebih setuju ambisi sendiri. Lebih setuju gaya hidup sendiri. Tapi pelan-pelan Tuhan ubah mindsetnya. Lalu kita sadar, Tuhan kau mengubah saya. Karena saya sudah diubah oleh engkau. Saya mau datang kembali kepadamu. Dan kita rela melakukannya karena mindset kita sudah diubahkan. Ini kuasa besar sekali. Saya melihat ya pendidikan yang saya berikan kepada anak saya. Kalau itu masuk benar-benar karena anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, Tuhan izinkan saya mempunyai anak yang sangat mirip saya dalam hal. Ada beberapa udah mulai ketawa. Dalam hal kengototan. Saya sendiri nggak tahu, mama saya yang bilang. Sebelum saya punya anak, mama saya sudah mengatakan, kamu tuh waktu kecil paling susah diatur. Paling susah disuruh apapun. Mama pikir semua anak kayak gitu, ternyata enggak. Cuma lu, katanya begitu. Waktu saya pertama kali naik pesawat, saya udah nggak inget ya. Katanya saya lari-lari kemana-mana. Mau ketok pintu yang menuju ke kokpit. Pokoknya nakalnya bukan main. Susah sekali dihentikan. Diapain pun nggak bisa berhenti. Saya pikir-pikir, masa sih mama berlebihan. Lalu sekarang saya punya anak agak mirip begitu. Saya agak guilty feeling kalau melihat istri saya. Istri saya kecapean lihat anak yang nakal. Lalu dia melihat ke saya dan mengatakan, mirip lu ya. Nah saudara, kalau kita melatih, memberitahu sesuatu, dia nggak mau dengar. Rasanya seperti bentur tembok. Atau seperti Paulus katakan, bentur benteng. Tapi ada momen-momen bikin kami kaget. Ada momen-momen kita marah ke dia, dia nggak peduli. Dia tetap ngotot dengan apa yang dia mau. Lalu tiba-tiba dia mulai sadar sendiri. Kemudian dia doa sendiri. Tuhan, hatiku keras. Berikan aku hati yang fluffy. Fluffy itu istilah dia untuk hati yang lembut. Saya nggak tahu ya kenapa fluffy. Mungkin guru sekolahnya yang bilang fluffy atau apa. Berikan aku hati yang fluffy. Aku mau diubah oleh Tuhan. Wah, dengar itu kita terharu. Siapa yang bisa ubah hati anak ini? Dan kalau sudah bilang, iya anak itu memang begitu. Kita sama kok. Semua hatinya keras. Ada yang kerasnya menonjol karena diekspresikan. Ada yang kerasnya diam-diam. Mukanya sih nurut. Ya, makanya di dalam buku dari seorang namanya, sekarang saya lupa. Ya, tentang good news dan anak baik dan anak kabar baik. Sekarang saya lupa siapa penulisnya. Sudah juga lupa ya. Oke lah, kita sama-sama lupa. Tapi nanti saya biasa ingat lagi. Kayaknya enggak ingat. Oh, Metzger. Will Metzger. Nah, dia tulis buku mengenai kabar baik. Orang senang anak baik. Tapi anak baik bukan anak kabar baik. Karena anak baik bisa punya hati yang jahat tapi enggak diekspresikan. Saudara kalau bilang, anak ini baik ya. Hatinya sudah penuh kejahatan. Tapi dia kurang ekspresikan. Anak jahat cuma ekspresif aja. Hatinya sama-sama jahat kok. Maka saya didiskusi dengan istri saya. Dia mengatakan kita mesti pakai gambaran tentang Injil yang lebih baik. Biasanya gambarannya adalah ada hati yang hitam. Lalu setelah itu ada Kristus, ada merah darah Kristus. Setelah itu hati jadi putih. Itu terlalu black and white. Yang benar adalah ada hati hitam, setelah itu ada darah Kristus. Kemudian setelah itu ada salib, tapi hati tetap kotor. Proses untuk membersihkan hati bukan hal yang mudah. Namun proses ini menunjukkan kuasa Tuhan. Saudara harap kita punya pengalaman seperti ini. Jika saudara pernah diubahkan oleh Tuhan, saudara mengerti kuasa Tuhan melampaui kejahatan saya. Kuasa Tuhan melampaui kekerasan hati saya. Dan inilah yang saya sudah alami. Dan jika saudara pernah alami, saudara akan mengatakan amin kepada Paulus. Waktu dia mengatakan saya bawa kuasa untuk mengubah, meruntuhkan benteng pengenalan akan Tuhan. Apakah kuasa ini hanya kuasa mengubah? Paulus bilang tidak. Dalam kuasa Injil juga ada kuasa menghakimi mereka yang tidak mau berubah. Kau tidak mau berubah akan ada hukuman Tuhan bagi kamu. Tapi kuasa itu kuasa yang bisa diketahui siapapun. Orang jahat dihukum, semua ngerti. Orang keras hati dihukum, tahu. Orang ngotot dalam kejahatan akhirnya ditimpa kemalangan, semua ngerti. Itu kuasa yang understandable. Dan Tuhan mengancamkan jika kamu tidak mau berubah. Memang ada kuasa seperti ini. Tapi yang Paulus rasa sangat miraculous. Sangat penuh dengan mujizat. Adalah kuasa meruntuhkan benteng yang dibangun manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kuasa inilah yang dihancurkan oleh berita Injil, oleh pekerjaan Kristus. Maka sudah tidak heran, kemana-mana Injil diberitakan selalu ada buah. Buahnya memang bukan mayoritas, tetapi selalu ada. Orang pergi penginjilan selalu ada hasil.
Paulus pergi ke Athena, hasilnya sedikit sekali, tapi tetap ada. Saya terhibur dengan perkataan Pak Stephen Tong. Dia mengatakan kepada kami hamba-hamba Tuhan yang lebih muda. Dia mengatakan engkau harus berani bikin kebaktian Injil. Karena Tuhan tidak mungkin tidak sediakan orang untuk mendengar Injil dari engkau. Jangan tidak lakukan. Selalu akan ada orang yang dipanggil Tuhan di dalam kebaktian penginjilan. Ini sangat menghibur saya. Maka saudara, kalau kita KKR regional, nanti bulan Februari akan ada KKR regional, harap kita ingat ini, Tuhan akan memberikan hasil. Kita khotbah mati-matian di sebuah sekolah yang anaknya nakal-nakal. Lalu setelah itu pulang rasa tidak ada hasil. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang Tuhan menangkan di situ yang kita tidak tahu. Itu selalu akan ada. Saya sangat terharu ya ketika di jalan ketemu seorang yang remaja. Dia panggil saya dan mengatakan, Bapak masih kenal saya, pemuda bukan remaja. Saya jalan di daerah kampus Trisakti waktu itu. Kemudian dia panggil saya, Bapak masih ingat saya? Saya bilang, enggak, saya dari Manado. Bapak pernah khotbah di sekolah saya dan saya angkat tangan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan di situ. Saya kaget. Lalu saya tanya, sekolah di mana? Dia bilang kuliah di Trisakti. Loh, katanya jadi hamba Tuhan. Kenapa di sana? Oh iya, saya mau ambil S1 di bidang ini dulu. Nanti setelah itu saya mau jadi hamba Tuhan, masuk sekolah teologi. Waduh, saya senang sekali. Jadi ternyata ada orang yang dengar khotbah dan masih ingat. Ada satu lagi orang yang pergi ke GRI Bandung, dia kuliah di ITB. Setelah itu dia ke GRI Bandung, dia keluarkan Alkitabnya. Pak, ini Alkitab ditandatangani Pendeta Aiter. Waktu itu Pendeta Aiter kunjungi saya. Dia orang dari daerah Selat Panjang. Nah dulu waktu saya ada di Selat Panjang untuk siapkan kapin, pimpin reli doa di situ. Itu tempat penuh dengan sepeda dan becak gitu ya. Jarang ada kendaraan di situ. Nah nggak tahu sekarang. Nah saudara, waktu itu ternyata dia ada di situ dan dia dengar khotbah dari Pendeta Aiter. Dia bertobat di situ. Hari itu dia minta, Tuhan tolong izinkan saya ketemu orang yang memberitakan Injil sama saya. Aku mau minta tanda tangannya. Dan Tuhan izinkan dia ketemu Pendeta Aiter. Dia langsung kasih Alkitab dengan mengatakan, Pak tolong tanda tangin Alkitab saya. Karena Tuhan menyelamatkan saya lewat khotbahmu. Waktu itu Pak Aiter terharu dan dia tanda tangan dan dia mengatakan kiranya Tuhan berkati. Lalu setelah itu dia datang ke saya dan mengatakan, nih Pak, saya sudah ketemu orang yang tanda tangan di Alkitab saya. Dia berkhotbah di sekolah saya. Waktu dia berkhotbah, saya bertobat, saya terima Tuhan. Dan dia nggak tahu saya terima Tuhan di situ. Saudara, ketika Injil diberitakan, nggak mungkin nggak ada hasil. Inilah kuasa. Maka Paulus mengatakan, saya bawa kuasa yang bukan dari dunia. Kuasa dunia cuma kuasa bentur dengan pikiran. Kau tidak setuju pikiran saya, kamu musuh saya. Tapi kuasa Injil adalah kuasa perubahan cara berpikir. Orang yang keras, yang mau mengadakan dosa, yang mau melawan Tuhan, yang mau hidup bagi dirinya sendiri, diubah oleh Tuhan. Diubah dengan perubahan yang miraculous. Ini kuasa Tuhan izinkan terjadi di seluruh dunia. Maka saya mau mengatakan jika gerakan ini pernah membuat kagum, karena ternyata Tuhan kerja begitu besar. Jangan berhenti kagum sama Tuhan. Saya kadang-kadang ingatkan rekan-rekan saya, jangan lupa berharap kuasa Tuhan terus bekerja. Jangan andalkan kuasa itu cuma dimonopoli oleh hanya hamba-hamba Tuhan besar. Tidak, kuasa itu Tuhan berikan kepada semua orang. Nah ini hal yang kedua, kuasa Tuhan mengubahkan pikiran. Kuasa Tuhan mengubahkan orang yang keras hati akhirnya datang kepada Tuhan. Hal ketiga yang terakhir, kuasa ini adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang percaya. Saudara, Musa pernah minta, Tuhan saya kerjanya begitu berat. Saya tidak sanggup tangani bangsa keras kepala ini. Tolong bangkitkan pemimpin-pemimpin selain saya. Maka Tuhan bangkitkan 70 pemimpin. Nah saudara, Musa pernah 2 kali angkat pemimpinnya. Yang pertama adalah ketika dia turuti nasihat Yitro. Dia bikin ada orang menjadi kepala bagi sekian banyak orang. Lalu kelompok lebih kecil lagi. Tapi ternyata ini tidak jalan. Lalu kenapa tidak jalan? Karena Tuhan tidak memberikan rohnya kepada orang-orang ini. Apakah pembagian seperti ini perlu? Perlu. Tapi roh Tuhan harus ada pada orang-orang itu. Maka ketika Musa merasa, aduh pekerjaanku terlalu berat. Orang-orang yang dulu diangkat gak bisa membantu juga kok. Organisasi boleh dirapikan tapi gak ada gunanya. Maka dia bilang, Tuhan tolong berikan kepada saya pertolongan lagi. Saya sudah pernah angkat kepala atas 100 orang, kepala atas 10 orang. Not working. Gak bisa. Maka Tuhan mengatakan, oke, saya akan angkat 70 orang bantu kamu. Tapi saya akan ambil roh yang ada padamu dan berikan kepada mereka. Maka orang-orang ini diberikan roh oleh Tuhan dan mereka kepenuhan. Mereka bicara bernubuat mengagungkan nama Tuhan. Lalu ada satu orang yang tidak direncanakan juga kepenuhan roh.
Maka Yosua bilang, Tuanku Musa, cegahlah orang itu, dia kepenuhan roh. Musa bilang, kenapa dicegah? Karena nanti dia jadi pemimpin juga. Oh Musa, terlalu banyak pemimpin, nanti orang-orang tidak lagi memandang kamu. Kalau ada banyak pemimpin, you're not the only leader. Nanti kamu bukan lagi pemimpin terpenting, bagaimana? Musa mengatakan, Yosua, kamu bergiat untuk saya, gak ada gunanya. Saya sih mau berdoa supaya Tuhan berikan rohnya bukan cuma ke 70 orang, tapi ke seluruh jemaat. Tapi itu kan gak bisa terjadi. Tapi ternyata Tuhan izinkan itu terjadi di Pentakosta. Di Pentakosta Roh Kudus turun atas semua orang. Tidak dikatakan Roh Kudus hanya turun ke ketua sinode. Kalau itu terjadi ya berarti gerakan reform cuma Pak Anton yang ada Roh Kudus. Roh Kudus bukan cuma turun ke hamba Tuhan. Kalau itu terjadi berarti cuma yang berdiri di mimbar yang punya kuasa. Tapi Roh Kudus turun kepada semua orang. Semua orang punya kuasa ini. Tuhan mengatakan kepada para murid, tinggal di Yerusalem sampai engkau menerima kuasa. Ye shall receive power. Kamu akan terima kuasa when the Holy Spirit comes upon you. Jika Roh Kudus turun atas engkau, kamu akan terima kuasa. Dan ini yang kita miliki. Maka saudara, mari jangan hidup sebagai orang lemah. Jangan hidup sebagai orang yang tindas. Jangan hidup sebagai orang yang jadi tawanan setan. Menanglah atas dosamu, sebab engkau akan sanggup mengalahkan dosamu. Menanglah atas segala rasa takutmu. Menanglah di dalam kuasa perubahan dari Tuhan. Menanglah dan bawalah berita Injil. Mari di tahun yang baru kita minta kuasa Tuhan. Tuhan, saya minta kuasamu. Kuasa yang mengubahkan pikiran. Kuasa yang membuat saya tidak lagi sama. Kuasa yang membuat saya bisa bersaksi tentang kemenangan Tuhan atas saya. Supaya jadi kemenangan Tuhan atas orang lain juga. Biarlah gereja Tuhan bangkit dan menyatakan kuasa Tuhan di dalam seluruh gerak, seluruh pelayanan, dan seluruh pekabaran firman yang dikerjakan. Tuhan kiranya pimpin kita meminta kuasa Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan kita. Menjalankan di dalam mengalahkan dosa saya. Menjalankan di dalam mengalahkan cara berpikir yang rusak dari orang-orang lain. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami memohon anugerah Tuhan. Kami sudah terlalu lama hidup di dalam potensi yang kami abaikan. Potensi kuasa yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada Kristus dan kepada kami yang satu dengan Dia. Potensi itu kami abaikan karena kami pikir tidak ada kekuatan yang ada pada kami. Kami menyerah kepada dosa-dosa kami dan kami tidak ada daya melawannya. Namun kami diingatkan kami punya kuasa begitu besar. Maka biarlah kami bangkit mengalahkan dosa-dosa kami. Biarlah kami bangkit membawa pikiran yang diubahkan. Dan biarlah kami menyaksikannya supaya orang lain mengalami perubahan pikiran. Biarlah benteng yang dibangun oleh kesombongan manusia hancur oleh kuasa Tuhan. Jika Paulus mempunyai kuasa itu, dan kami yang percaya kepada Kristus juga diizinkan untuk punya kuasa itu, maka apa yang dikerjakan Paulus seharusnya juga bisa kami kerjakan di zaman ini. Jika Paulus pergi memberitakan Injil dan tidak ada yang bisa menghalangi dia, seharusnya pada saat ini pun kami bisa pergi memberitakan Injil dan tidak ada yang menghalangi kami. Tuhan mohon dalam kehidupan kami menyaksikan hal yang sama yang Paulus saksikan. Tolonglah kami membawa kuasa ini untuk kami hidupi di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.